الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan kali ini, di tengah-tengah sebuah pengalaman yang luar biasa dalam kehidupan kita, kejadian yang sangat langka dan sangat jarang, di mana kita bersama-sama sedang mengalami sebuah musibah berupa datangnya virus yang biasa disebut dengan COVID-19. Virus ini melanda semua negara di dunia, semua provinsi di Indonesia, di berbagai wilayah dan daerah di sepenjuru dunia ini, sehingga penderitaan ini tidak dirasakan oleh sebahagian orang, tapi oleh kebanyakan orang. Kita merasakan belum pernah ada di dunia ini sebuah musibah yang melanda seluruh dunia seperti yang kita alami pada saat ini. Wabah yang biasa disebut dengan ta'un itu terjadi berbelas kali, bahkan bisa jadi sampai 20 kali sepanjang zaman Rasulullah SAW sampai saat ini. Namun tidak melanda seluruh dunia. Dia hanya meliputi beberapa daerah dan beberapa wilayah. Namun kali ini kita merasakan sesuatu yang luar biasa. Sebuah wabah yang benar-benar mencekam, yang benar-benar membuat setiap kita merasakan harusnya waspada dan berhati-hati. Namun titik pelajaran yang harus diambil pada saat ini, bahwa seperti apapun wabah itu, dia hanyalah sebuah musibah. Yang menghendakinya adalah Allah, yang menjadikannya adalah Allah, dan yang mengakhirinya pula adalah Allah. Dia tidak sekonyong-konyong terjadi tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan musibah itu punya nilai, di mana dengan musibah itu orang sedang dibedakan. Mana orang-orang yang benar-benar beriman dan mana yang palsu imannya. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang perlu kita petik hikmahnya adalah apa yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Walanabluwannakum, dan pasti kami akan uji kalian, bisyai'in, dengan sedikit, dengan sebahagian, minal khawf, dari rasa takut, wal ju', dan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan pada harta benda, wal anfus, dan kekurangan pada jiwa manusia, artinya kejadian kematian, wathamarat, dan kekurangan pada buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan beritakan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kita perhatikan pada ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumumkan pengumuman tentang pastinya sebuah kepastian terjadinya musibah. Bahwa musibah itu pasti terjadi. Kita tidak bisa mengelaknya. Karena memang
musibah itu diperlukan oleh manusia. Karena dengan musibah itu manusia sedang diasah, sedang diuji, untuk dipastikan bahwa dia itu emas atau loyang. Sehingga bisa dipastikan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang palsu imannya. Siapa yang benar-benar bersabar dan siapa yang berputus asa. Sehingga terjadinya rasa takut kita rasakan pada saat ini. Terjadinya rasa lapar kita rasakan. Kita dapati banyak dari orang yang kehilangan mata pencahariannya dengan musibah ini. Begitu pula harta dan benda jadi sulit di hari-hari ini. Kematian pun terjadi di mana-mana. Kemudian hasil-hasil panen, hasil-hasil produksi pun berkurang dengan sendirinya. Maka siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Dijelaskan pada ayat 156. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang jika ditimpa dengan musibah, mereka berucap, mereka berkata dengan sebuah sikap yang jelas yang disebut dengan al-istirja. Inna lillah, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami ini kepada Allah sedang kembali. Siapapun terus maju menuju alam barzakh, menuju alam akhirat, menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap orang itu akan kembali ke tempat asalnya, di mana dia itu diturunkan dari langit dan dikembalikan kepadanya pula. Kemudian ayat berikutnya menerangkan, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Merekalah orang-orang yang mendapatkan pujian-pujian, dan mereka pula orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dari Tuhan mereka, dari Allah Azza wa Jalla. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang berjalan di atas petunjuk. Sehingga kita lihat dengan 3 ayat ini kita dapat pelajaran besar bahwa musibah itu adalah suatu keharusan. Kenapa? Karena musibah itu adalah suatu bentuk ujian yang dengan ujian itu akan nampak hasilnya. Siapakah yang lolos dan siapakah yang gagal. Sehingga kita perhatikan apa yang ada di dalam hadis yang sahih, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, diceritakan oleh istri Rasulullah SAW yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Tidaklah ada seorang hamba yang ditimpa dengan suatu musibah, kemudian dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami sedang pulang kepada Allah. Kemudian dia berdoa,
Allahumma jurni fi musibati. Wahai Allah, berikan aku pahala pada musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikan untukku apa yang lebih baik dari musibah yang terjadi pada saat ini. Illa ajarahu Allahu fi musibatihi, maka tidak lain balasannya dari Allah adalah Allah berikan kepadanya pahala atas musibahnya itu. Wa akhlafa lahu khairan minha, dan Allah gantikan untuknya ganti yang lebih baik dari apa yang rusak, yang kurang, yang hilang disebabkan oleh musibah itu. Maka Ummu Salamah pun menceritakan tentang dirinya. Qalat, falamma tuwfiya Abu Salamah, qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhlafa Allahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah bahwa pada saat suaminya yaitu Abu Salamah meninggal dunia di perang Uhud, kemudian dia pun melakukan apa yang menjadi petunjuk Rasulullah SAW, yaitu setiap mendapatkan musibah berdoa dengan doa ini. Dimulai dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berdoa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya, di mana Abu Salamah diganti dengan yang lebih baik daripadanya, yaitu Rasulullah SAW. Sehingga beliau diperistri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pada ayat-ayat ini ada sebuah kepastian dan sebuah kejelasan bahwa apapun yang buruk yang terjadi pada kita adalah musibah dari Allah. Karena hidup ini antara dua, antara ni'mah dan niqmah, antara kenikmatan dengan musibah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa musibah itu ada dua macam. Ada musibah yang menjadi ibtila, ujian, dan ada musibah yang menjadi azab. Kita lihat bahwa azab itu adalah siksaan, sehingga ujian itu tergantung kepada siapa yang mengalami musibah itu. Maka Ibnul Qayyim menerangkan, jika orang yang mengalami musibah itu ridho kepada ketentuan Allah dan mampu bersabar, maka dialah orang yang beriman, dan musibah itu adalah ujian, ibtila atasnya. Namun jika orang yang mengalami musibah itu tidak ridho, tidak bisa menerima kepada ketetapan dan ketentuan Allah ini, dia berontak, dia putus asa, dia mengerang-erang, kecewa, kemudian dia pun menjadi orang yang tidak mampu bersabar, sehingga dia dalam keadaan menolak ujian tadi, musibah tadi, maka kata Ibnu Qayyim, ini adalah orang yang sedang diazab oleh Allah di dunia ini. Sehingga apapun yang terjadi di antara keburukan yang Allah timpakan kepada kita sangatlah bergantung kepada siapa yang sedang mengalami musibah itu. Sebuah musibah bisa jadi bencana alam, tsunami misalnya, yang mengalaminya ratusan ribu orang. Tapi ingat bahwa sebahagian dari ratusan ribu orang itu adalah orang-orang yang ridho dan sabar, maka tsunami itu adalah ujian
atas mereka, untuk memastikan bahwa mereka itu adalah orang yang benar-benar beriman atau tidak beriman. Kadar keimanan mereka, kadar amal soleh mereka akan terukur dari sikap mereka berhadapan dengan musibah itu. Sementara sebahagian yang lain di kejadian yang sama justru sikapnya tidak mampu bersabar dan tidak bisa menerima ketetapan Allah, maka artinya dia adalah orang yang gagal, sehingga kejadian itu adalah azab atasnya. Karena ternyata musibah itu tidak mendatangkan kebaikan untuknya, bahkan sebaliknya justru menyiksa orang itu. Terasakan berat apa yang dialaminya dan dia tersiksa dengan apa-apa yang dirasakannya. Oleh karena itu, kejadian COVID-19 atau yang disebut dengan corona adalah sesuatu yang semestinya mendatangkan hikmah yang sebesar-besarnya pada kita. Karena kita melihat bahwa kejadian ini adalah kejadian yang sesungguhnya memiliki hikmah yang besar. Hikmah yang sulit kita dapatkan di situasi yang tidak ada kejadian ini. Kita lihat hampir semua keluarga pada saat ini berkumpul, sehingga orang itu berkumpul di dalam rumah. Satu rumah tangga itu berhari-hari berkumpul bersama-sama. Sebuah kesempatan emas untuk memperkuat silaturahim, memperkuat keakraban, menularkan ilmu, menularkan pengalaman, menularkan hikmah. Sehingga apa yang terjadi ini justru perbaikan. Yang tadinya keluarga itu terasakan renggang, masing-masing dengan kesibukannya, masing-masing dengan keadaannya, ternyata mereka dikumpulkan berhari-hari untuk mengalami hal yang sama, dan dengan kejadian itu mereka pun mendapatkan manfaat. Sehingga di saat kita itu memperhatikan bahwa Islam itu datang membawa kebaikan, Islam itu datang membawa kebenaran, Islam itu datang membawa manfaat, maka pertanyaannya sekarang, apakah dengan kejadian ini kebaikan kita bertambah-tambah, kebenaran kita bertambah-tambah, manfaat kita bertambah-tambah, atau sebaliknya? Justru ternyata kita tidak memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita berkumpul bersama keluarga. Ternyata kita membuang-buang waktu. Kita malah jadi ribut. Kita malah menggunakannya dengan cara yang salah untuk bermain-main dan seterusnya. Maka di sini kepandaian seseorang dalam memanfaatkan semua situasi sedang diuji. Sehingga kita tahu bahwa hikmah itu sesungguhnya bisa dimiliki oleh siapapun, asal dia itu adalah orang yang berilmu, asal dia itu adalah orang yang tahan marah, orang yang lembut, orang yang mau mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Karena setiap kejadian itu akan melahirkan hikmah bagi siapapun. Maka jadikanlah kesempatan ini adalah hikmah buat kita semua. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.